Alhamdulillah, malam ini kita masih bisa melanjutkan yang ngaji kitab Al-Aqidah As-Safariniyah karya Al-Imam As-Safarini rahimahullah. Dan insya Allah pada malam ini kita akan menuntaskan pasal tentang pembahasan tentang iman ya. Pada pertemuan pekan lalu ya kita sudah membahas sampai bait yang ke-100. Benar ya? 100. Sekarang kita akan melanjutkan membahas bait yang ke-101 dan bait ke-102. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmati beliau, wa wakkalallahu minal kirami isnaini hafidhaini lil anam. Dan Allah mewakilkan minal kiramis naini, dari dua malaikat yang mulia, hafidhaini, yang menjaga lil anam, manusia. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, itu bait yang ke-101. Jadi Allah mewakilkan kepada dua malaikat mulia yang keduanya menjaga manusia. Payaktubani kullu af'alil wara. Dan kedua malaikat ini mencatat semua perbuatan manusia al-wara, yakni manusia Bani Adam ya. Kama ata fin nas min ghairi imtira. Kama sebagaimana ata fin nas, datang di dalam dalil atau dijelaskan di dalam nas. Nas itu maksudnya dalam Al-Quran dan Sunnah, min ghairim tiro, tanpa bisa dibantah. Ada clear, betul-betul ada di dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah bahwa kedua malaikat yang Allah tunjuk ya, itu ya Allah beri tugas untuk mencatat setiap perbuatan manusia. Itu diterangkan dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu ya, 2 bait atau 4 bait ya terakhir, atau 2 bait ya, 101 sampai 102. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, jadi tadi Allah mewakilkan. Allah mewakilkan. Nah, ini perlu diberi catatannya. Mewakilkan itu artinya ya, menunjuk pihak lain untuk melakukan sesuatu yang si pihak yang menunjuk ini ya, misalnya si A mewakilkan kepada si B, berarti si B ini ditunjuk oleh si A untuk mewakilinya, kan gitu ya. Nah, sebagaimana misalnya kita mendapat undangan untuk hadir ke sebuah acara penting, tapi kita nggak bisa hadir. Karena kita tidak bisa hadir, maka kita mewakilkan kepada mungkin saudara kita, teman kita, dan seterusnya. Pertanyaannya, kenapa kita mewakilkan kehadiran atau untuk menghadiri undangan tersebut kepada orang lain? Kenapa? Karena kita tidak bisa. Gitu ya. Manusia biasanya kalau dia mewakilkan kepada orang, karena apa biasanya manusia itu? Karena nggak bisa hadir kan? Kalau itu undangan dia tidak bisa hadir. Apalagi yang biasanya kita mewakilkan? Rapat. Ya, pimpinan mewakilkan kepada wakilnya gitu ya. Pak atau Bu, tolong wakili saya. Saya nggak bisa hadir. Tidak bisa. Kan itu. Garis bawahi kata tidak bisa, maka dia mewakilkan. Allah mewakilkan ya kepada malaikat ini tidak sebagaimana manusia mewakilkan kepada pihak lain. Nah, ini pentingnya. Jadi
Kan pertanyaannya, apakah Allah mewakilkan tugasnya kepada malaikat? Jawabannya iya atau tidak? Iya kan? Nah, kan jelas itu. Lalu pertanyaan kedua, wahalillahu ta'ala fi hajatin ila an yuwakkil? Apa karena Allah membutuhkan malaikat sehingga Allah harus mewakilkan kepada malaikat? Nah, ini bedanya. Kalau kita mewakilkan tugas kita kepada orang lain, kita butuh orang lain atau tidak? Butuh. Allah bukan karena butuh. Gitu. Nah, Allah mewakilkan kepada malaikat, ya, diberi tugas mewakili Allah Ta'ala itu bukan karena Allah butuh. Karena apa? Kenapa? Karena at-tauqilu al-mudhafu, ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya, ilallahi laisa kat-tauqili al-mudhaf ilal adami. Perwakilan Allah, perwakilan, ya, yang dinisbatkan kepada Allah tidak sebagaimana perwakilan yang disandarkan kepada manusia. Karena kalau manusia mewakilkan kepada pihak lain, qad yakunu sababuhu al-ajazu. Itu seringkali sebabnya karena kelemahan, ketidakmampuan, ketidakbisaan orang yang mewakilkan. Betul atau tidak Bapak Ibu? Nah, betul. Misal karrajul al-marid, ya, la yastati'u an yasila ila suq. Ada orang sakit, dia mau belanja, karena sakit kan nggak bisa. Lalu fawakkala shakhsan yashtari lahu hajah minas suq. Lalu dia minta orang untuk mewakili dirinya untuk belanja ke pasar. Karena apa? Dia sakit. Dia membutuhkan orang lain. Nah, sementara ketika Allah mewakilkan kepada malaikat, bahwa likamali sultanihi, itu karena kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kelemahan Allah. Karena Allah kuasa gitu. Makanya Allah Maha Kuasa untuk menunjuk para malaikatnya melakukan tugas-tugas penting. Nah, bukan karena kelemahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jelas ya Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Itu jadi likamali sultanihi laisa li ajzihi. Bukan karena kelemahan, tapi karena kesempurnaan kekuasaannya. Maka Allah menunjuk malaikat dengan tugas yang beragam, berbeda-beda. Nah, ada yang bertugas mencatat amal, ada yang bertugas, ya, menyampaikan, mengangkat amalan para hamba, bertugas menyampaikan sholawat manusia kepada Rasulullah SAW. Ada yang bertugas mengawal di mana tetes air hujan itu jatuh satu persatu. Ada yang mengawal setiap daun yang jatuh dari pohon itu dikawal. Bahkan hujan, setiap tetes hujan itu akan jatuh kemana, ada malaikat yang bertugas. Nah ini, dan malaikat jumlahnya banyak sekali, ya. Hanya Allah yang tahu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, termasuk, ya, ada malaikat yang menjaga kita. Itu yang disebut al-kiram, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Infitor ayat 9 sampai ayat 12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, atau dalam ayat 10, ya, ayat 10 sampai ayat 12. Ya, 10 sampai 12. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya, ya, kalian itu ada malaikat-malaikat yang menjaga, kiraman katibin, yang mulia dan mencatat semua apa yang kita kerjakan. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kalian kerjakan. Nah, jadi dalam ayat 10 sampai 12 ini Allah mensifati malaikat penjaga manusia itu dengan al-kiram, mulia likamali akhlakihim, karena kesempurnaan akhlak mereka maka disebut karam. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, berapa? Setiap orang ada dua, isnaini hafizaini lil anam tadi. Jadi malaikat kiram itu ada dua.
ada sahibul yamin, ada sahibus shimal. Dan itu diterangkan dalam surah Qaf ayat 17-18. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Raqibun atid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani. Ketika dua malaikat bertemu, 'anil yamin wa 'anis shimal qa'id. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri ada, ya, di situ. Ma yalfidu min qaulin, tidaklah ada suatu ucapan yang dilafalkan oleh setiap orang, ya, illa ladaihi raqibun atid, kecuali di samping orang itu ada raqibun atid. Ada raqibun atid. Jadi apapun yang kita ucapkan Bapak Ibu, yang diucapkan oleh manusia, paladaihi raqibun atid. Nah, saya ulangi, apapun, ya, apapun yang diucapkan oleh setiap kita, maka di samping kita ada raqibun atid. Hadirun la yagibu anhu, selalu hadir, selalu siap, ada di dekat kita. Nah, posisinya anil yamin wa anis shimal tadi, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Gitu. Nah, yang di sebelah kanan bertugas mencatat omongan perbuatan yang baik, yang di sebelah kiri mencatat omongan, perkataan dan perbuatan yang buruk. Namanya siapa? Nah, ada sebagian orang mengatakan yang mencatat kebaikan namanya raqib, yang mencatat keburukan namanya atid. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin tidak. Jadi kedua-duanya disebut hafidhin. Ya. Tadi berdasarkan surah Al-Infitor, inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Namanya hafidh, hafidhun atau hafidhani. Raqib atid itu sifatnya. Raqib atid itu sifatnya. Nah, kenapa? Karena kalau Bapak Ibu perhatikan surah Qaf ayat 17, ayat 18-nya, afwan. Raqibun atid itu enggak ada huruf yang memisahkan. Andai kata raqibun wa atid, andai kata kalimatnya raqibun wa atid, nah itu baru tuh. Berarti ini dua malaikat, yang satu disebut raqib, yang satu disebut atid. Ini enggak ada harful ataf, enggak ada. Jadi langsung raqibun atid. Raqib itu yang mengawasi, atid itu yang hadir, yang selalu siap. Kedua-duanya disebut raqib atid. Itu sifat. Nah, sifat. Tidak setiap sifat mengandung nama, gitu ya, itu kaidah kan. Tapi setiap nama mengandung sifat. Nah, jadi raqib atid itu bukanlah nama, melainkan sifat dari malaikat yang menjaga kita. Yang satu disebut sahibul yamin karena ada di kanan, maksudnya kan. Karena tadi di dalam surah Qaf itu kan, anil yamini wa anis shimali qa'id. Itu clear. Posisinya satu kanan, satu kiri. Nah, jelas Bapak Ibu ya. Jadi raqib atid itu sifat dari dua malaikat yang menjaga kita. Raqib artinya yang senantiasa mengawasi, atid yang senantiasa hadir la yagib, tidak pernah gaib gitu. Nah, kalau kita baca dalam tafsir Al-Qurtubi, ketika beliau menjelaskan surah Qaf ini, dikutip salah satu riwayat penting ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, bahwa sahibul yamin, malaikat yang ada di sebelah kanan itu amirun li sahibi ashimal. Dia ini ketuanya lah. Jadi dua malaikat kan ada anggota, ada ketua. Nah, ketuanya itu yang kanan, anggotanya kiri. Nah,
Setiap kali kita berbuat kebaikan, maka akan dicatat langsung, bahkan akan dilipat gandakan. Ya, menjadi minimal 10 kali lipat. Tapi ketika, ini maknanya saya sampaikan, riwayat yang dikutip oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Tapi ketika kita melakukan keburukan, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, malaikat yang ada di sebelah kanan, dia akan menyuruh malaikat yang di sebelah kiri, jangan dicatat dulu. Jangan dicatat dulu. Tunggu 7 jam. Ada itu riwayatnya. Sab'a saat. Tunggu dulu 7 jam. La'allahu yastaghfir, la'allahu yatub. Semoga dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Semoga dia bertaubat kepada Allah. Nah, selama 7 jam itu belum dicatat. Baru nanti kalau sudah 7 jam kita tidak beristighfar, kita tidak bertaubat, dicatat. Nah, coba bayangkan ya. Itu kalau keburukan. Nah, nanti bisa dibuka ya dalam tafsir Al-Qurtubi, riwayat yang saya sampaikan tadi secara makna. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi itu penjelasan tentang Raqibun Atid. Nah, karena kita senantiasa dijaga oleh 2 malaikat ini dan semua apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan itu dicatat, maka Imam Ahmad ya, ketika beliau sakit, ada temannya menjenguk. Waktu itu beliau merintih, sakit. Kadang-kadang gitu ya Bapak Ibu, kalau kita sakit sekali tanpa sadar ya kita, aduh gitu ya. Betul atau tidak? Kadang-kadang seperti saking sakitnya, aduh. Nah itu namanya ya innu anin namanya. Temannya ngomong, ya Aba Abdillah. Abu Abdillah itu kunyahnya Imam Ahmad. Ya Aba Abdillah, inna Taus bin Kaisan maksudnya, wa huwa min kibarit tabi'in rahimahullah, yaqul, dia mengatakan, innal malaikata yaktubu hatta aninal marid. Sesungguhnya malaikat itu mencatat sampai rintihan keluhan orang yang sakit itu dicatat. Nah, ketika Al-Imam Ahmad mendengar ini dari seorang ulama kibar tabi'in, Taus bin Kaisan, amsaka hatta anil anin. Beliau betul-betul menjaga ucapan, bahkan sampai merintih karena sakit pun beliau tahan. Khaufan min an yaktuba alaihi, karena khawatir nanti ini akan dicatat dan menjadi keburukan atasnya. Maka beliau waktu setelah itu, walaupun sakit sekali, beliau tahan, tidak merintih. Nah, luar biasa kan? Saking apa? Saking takutnya. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, wala syakka anna anilal marid idza kana yunbi'u an tasakhutin fa innahu yuktabu alaih. Dan kita tidak ragu lagi, kita tidak ragukan bahwa rintihan orang yang sakit itu, jika dia tidak ridho, dia murka, kenapa sih saya sakit? Sakit. Kenapa saya sakit? Nah, itu kan tasakhut. Dia sakitnya nggak terima, ya kan? Nah, kalau kita merintih sakit karena kita nggak terima, itu dicatat jadi keburukan. Itu dicatat, fa innahu yuktabu alaih. Nah, amma idza kana bimuqtadal huma, fa innallaha la yukallifu nafsan illa usaha. Adapun apabila orang itu sakit, saking sakitnya merintih, dia nggak sadar. Sakit, nggak sadar dia, saking sakitnya, maka itu, nah, karena dia tidak bisa kendalikan saking sakitnya, itu tidak akan dicatat, gitu ya. Kenapa? Karena Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali apa yang dia mampu. Kalau dia nggak mampu menahan saking sakitnya, akhirnya dia merintih, Allah sakit, aduh sakit. Tentu lebih bagus. Nah, kalau sakit, astagfirullah, ya Allah saya sakit sekali. Nah, itu mantap itu. Tapi sebelumnya sempat merintih. Oh gitu. Sebelumnya sempat ini kayak yang tadi Ustaz bilang. Aduh sakit gitu ya. Itu gitu. Nah, itu. Pas ingat astagfirullah merintihnya sambil astagfirullah gitu. Udah 7 jam belum? Ya tadi, kalau kita merujuk ke riwayat yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi, misalnya baru 2 menit tadi merintih, tapi kita agak nggak senang gitu ya. Ingat astagfirullahaladzim.
Nah, berarti dicatat atau tidak? Tidak. Kalau kita tapi saya belum cross check ya, apakah riwayat yang dikutip oleh Al-Imam Al-Qurtubi tadi sahih atau tidak ya. Nah, tapi ada riwayatnya seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini sudah azan. Kita azan dulu ya. Monggo yang bertugas muadzin silakan. Alhamdulillah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya kita sudah memasuki waktu Isya. Kita manfaatkan sedikit waktu sampai iqamah. Jadi gitu tadi Mas Arif ya. Kalau kita tadi merujuk ke hadis atau riwayat dari tadi Abu Umamah Al-Bahili ya, yang dikutip oleh Al-Imam Al-Qurtubi, langsung beberapa saat kita istighfar walaupun tadi agak enggak terima, itu insya Allah tidak dicatat ya, akan diampuni. Baik. Kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Masalah berikutnya adalah apakah malaikat yang menjaga kita itu mencatat seluruh perbuatan kita, seluruh ucapan kita, ya, seluruhnya tanpa terkecuali, atau ada perbuatan ucapan tertentu saja? Karena secara garis besar Bapak Ibu, ucapan dan perbuatan kita itu kan ada 3 kategori ya. Kategori pertama adalah ucapan atau perbuatan yang baik. Kategori kedua, ucapan atau perbuatan yang buruk. Kategori ketiga, tidak baik, tidak buruk. Ada nggak ucapan yang tidak baik dan tidak buruk? Apa contoh ucapan yang baik? Ya misalnya, kita melihat sesuatu gitu ya, Masya Allah gitu ya. Baik atau buruk? Baik. Kalau yang buruk contohnya, lihat tukang es goblok gitu misalnya. Misalnya, saya ingat trauma kalau tukang es katanya ya. Nah itu kan ucapan buruk ya. Tapi ada ucapan yang tidak baik, tidak buruk, ada nggak? Apa contohnya? Ucapan dia laisa min khairin wala min syarr. Ada nggak? Ada atau tidak? Ada ya. Apa contohnya kalau ada? Halo bro ya. Ketemu teman halo bro gitu ya. Baik tidak itu halo bro? Baik atau buruk itu? Atau tidak baik tidak buruk? Ya, tidak baik tidak buruk. Tidak baik tidak buruk ya. Oke, katakanlah kita sepakat itu ya. Artinya kan ada ya. Ada perkataan, itu perkataan. Kalau perbuatan yang baik apa contohnya? Menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan. Perbuatan buruk contohnya apa? Ngambil, nyuwil pagar orang lain untuk selilit. Baik buruk itu? Baik atau buruk itu? Pagar orang lain loh. Walaupun sedikit buruk ya. Nah, terus apa perbuatan yang tidak baik dan tidak buruk? Perbuatan. Dia tidak baik tapi juga tidak buruk. Apa contohnya? Kalau perbuatan tadi ucapan tadi kan? Ngupil. Perbuatan bukan ngupil itu. Baik apa buruk? Buruk. Di sini ada upil gitu. Baik apa buruk? Nah, itu. Atau tidak setuju kalau dikatakan tidak baik tidak buruk. Intinya ada ya. Ada perbuatan yang tidak baik dan tidak buruk. Nah, misalnya apa? Banyak lah, saya kira banyak ya. Apa? Ya apa contohnya? Banyak kan? Ya, satu apa misalnya Pak Didi? Banyak tapi contoh satu bingung. Ya, memang perkara mubah itu jadi lentur ya. Kalau diniati ibadah jadi baik. Contohnya apa misalnya? Tidur, makan, minum gitu ya. Kalau tidak diniatikan itu perkara mubah. Ya atau tidak? Perkara mubah. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, apakah seluruh kategori perbuatan dan ucapan yang 3 itu dicatat oleh malaikat atau hanya yang masuk kategori 1 dan 2 saja? Yang mubah enggak dicatat. Kan mubah.
tidak memperberat timbangan kebaikan, tidak memperberat timbangan keburukan. Nah, ini Bapak Ibu, itu dibahas oleh para ulama. Ya. Nah, kalau saya Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah beliau katakan ini ya perkataan yang tidak mengandung kebaikan dan keburukan itu faktanya maujud ada, walakin fi kitabatihi au adami kitabatihi syai'un minat tawakkufi gitu. Apakah perkataan perbuatan yang tidak mengandung kebaikan dan keburukan tersebut dicatat atau tidak dicatat? Ini syai'un minat tawakkuf kalau menurut beliau. Ini sesuatu, apa itu tawakuf? Tawakuf itu ya nggak bisa diiyakan, nggak bisa ditidakkan. Ya tawakuf. No comment lah kira-kira ya. Tidak bisa dikatakan oh dicatat, juga tidak bisa katakan oh tidak dicatat. Nah, kata beliau begitu, minat tawakuf. Hal yaktubunahu aula. Apakah dicatat atau tidak? Tapi, nah, karena secara logis perkataan mubah itu kan tadi tidak memperberat timbangan kebaikan, tidak pula memperberat timbangan keburukan. Secara logika kan seperti itu. Makanya tawakuf. Nah, tapi kalau kita perhatikan dalil surah Qaf tadi ayat 18, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada ucapan, perkataan yang diucapkan kecuali di sisinya ada raqib atid, ada yang mengawasi, ada yang selalu hadir di situ. Nah, kata kaul di situ disebut nakirah. Min kaulin, tidak minal kaul ya, nakirah. Fi siyakin nafi, dalam konteks negatif. Ma yalfidu kan, itu ma tidak. Min kaulin nakirah fi siyak an-nafi dalam konteks negatif. Nah, maka kita katakan yuktabu kulla syai'in. Itu menunjukkan umum, berarti semua dicatat. Nah, itu. Nah, saya Ibnu Utsaimin cenderung mengatakan semua dicatat Bapak Ibu. Lakin la yulzamu minal kitabati al muhasabah fa yuktabu wa la yuhasabu alaihi li'annahu lagun tadi laisa min khairin wala min syarrin. Tapi setiap yang dicatat itu tidak otomatis akan dihisab gitu. Jadi minal lagwi tadi laisa minasyarr wa laisa minal khair itu namanya lagwun. Nah, itu yuktab wala yuhasabu alaih. Dicatat tapi tidak dihisab. Nah, ini menurut keterangan dari Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tapi nah, beliau masih menjelaskan kalau kita lihat hadis Nabi riwayat ya sahih Bukhari dan Muslim ya. Nabi pernah mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan yang baik atau diam. Mengatakan yang baik atau diam. Coba, apa yang Bapak Ibu bisa simpulkan? Iya, hanya ada dua pilihan. Kalau omongan kita itu enggak baik, udah diam. Nah, berarti dengan demikian, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau omongan kita itu tidak mengandung kebaikan, lebih cenderung yang mubah tadi, perbuatan atau perkataan yang tidak mengandung kebaikan, itu lebih dekat kepada kebaikan atau keburukan. Nah, kalau menurut saya Ibnu Utsaimin, ya itu lebih dekat ila as-sayyiati aqrab. Nah, innahu ila sayyiati aqrab. Sesungguhnya dia kepada keburukan lebih dekat kepada keburukan. Gitu. Oleh karenanya di setiap keadaan kita harus senantiasa yajibu an yahtatu au an yahtaris ya. Kullu ahad au kullu insan fi kulli hal yajibu an yahtatu au yahtarisa. Setiap orang itu di setiap keadaan
dia wajib berhati-hati. Jangan sampai dia mengucapkan ucapan atau melakukan suatu perbuatan illa wa huwa ya'rifu annaha lahu aw alaih. Kecuali dia tahu betul apakah ucapan ini baik baginya atau buruk baginya. Jika itu baik, falyahmadillah azza wa jalla ala dzalik. Kalau baik maka ucapkan alhamdulillah, pujilah Allah. Wa in kanat alaih, tapi jika ucapan atau perbuatan itu buruk, fala yalumanna illa nafsahu. Maka janganlah sekali-kali dia mencela seseorang kecuali dirinya sendiri. Ya, baik ibu-ibu dan bapak-bapak serta jamaah sekalian ya. Ini keterangan dari bait 101 dan 102. Nah, tadi jelas ya dalil-dalil yang menyebutkan bahwa semua perbuatan dan ucapan dicatat. Nah, lalu terakhir nih penutup. Selain perbuatan dan ucapan ada apa Bapak Ibu? Ada apa? Kertek dalam hati ya. Lintasan dalam hati. Ya. Itu dicatat atau tidak kira-kira? Nah, itu dibahas juga oleh para ulama. Alham itu dicatat atau tidak? Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ada dua penjelasan. Penjelasan yang pertama ya, itu ada perlu dirinci, ada hammun, ada hadisun nafas ya. Lintasan hati. Ya, omongan dalam diri sendiri, hadisun nafas. Ada hammun itu, hamma ya. Dia punya keinginan kuat gitu. Maka ada sunnah hamiyah namanya. Ada sunnah hamiyah, ada sunnah kauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah hamiyah ya. Dalam sunnah Rasul apa yang masuk kategori sunnah hamiyah itu? Puasa tasu'a. Rasul punya keinginan puasa tasu'a. Qadarullah, beliau wafat sebelum melakukan itu. Maka itu disebut sunnah hamiyah. Itu. Nah, Bapak Ibu dan Ibu sekalian, itu gimana kalau ham? Nah, para ulama katakan itu dicatat. Karena apa? Kata Nabi dalam hadis sahih, "Man hamma bihasanatin falam ya'mal biha falahu hasanatun kamilah. Wa man hamma bihasanatin fa amila biha falahu hasanatun bi asri amsariha ila sab'i mi'ati dipin au ila adafin katsira." Barang siapa yang punya keinginan kuat tidak dilakukan, dicatat baginya satu kebaikan. Tapi kalau dia punya keinginan kuat melakukan kebaikan, dia lakukan, maka dicatat jadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat tak terhingga. Berarti dicatat atau tidak? Dicatat. Nah, ya contohnya gini. Aduh, saya mau berangkat ngaji nih ke Masjid Jabir bin Abdullah. Udah niat. Pas mau berangkat tiba-tiba ada teman telepon. Assalamualaikum Pak Singgi. Oh ini ada di rumah enggak? Ya ini saya lagi di rumah. Aku mau ke rumahmu ya. Mau ada sesuatu nih, ada sate kambing muda nih. Nah, mau ngobrol sebentar misalnya. Akhirnya Pak Singgi berangkat enggak? Kan enggak jadi. Bukan karena ada sate, karena temennya datang jauh-jauh gitu. Dari Sragen misalnya. Soal sate sih saya bisa beli sendiri gitu ya. Akhirnya beliau nggak ngaji kan, nggak berangkat. Dicatat nggak kebaikan? Dicatat gitu. Walaupun nggak berangkat karena menyambut teman, bukan karena satenya tadi ya. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian. Tapi ada dia cuman kertek dalam hati, namanya hadisun nafas. Nah itu tidak menggerakkan hati, cuman apa ya? Ya mungkin apa ya? Kadang-kadang kan gitu. Saya ngomong apa gitu ya. Tapi itu enggak menggerakkan, hanya sekedar omongan, maka itu tidak dicatat ya. Maka dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari ini mengatakan, "Innallaha tajawaza an ummati ma hadasat bihi anfusuha." Sesungguhnya Allah atau Allah memaafkan ya dari umatku ma hadasat bihi anfusuha. Apa yang ada dalam hatinya, diomongkan dalam hatinya, malam ta'mal, selama dia tidaklah lakukan wala au tatakallam, atau dia tidak ucapkan secara jahari, tidak enggak ucapkan, hanya kertek dalam hati tapi tidak menggerakkan. Itu namanya hadisun nafas. Tapi kalau ham tadi itu dicatat. Nah, dalil bahwa kalau hanya apa ya sekedar
omong-omong dalam hati tapi tidak kuat, nah itu tidak dicatat. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik Bapak Ibu sekalian, sementara ini mohon maaf ya karena waktu kita terbatas. Nanti insya Allah di pekan yang akan datang mudah-mudahan bisa ada waktu untuk tanya jawab. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.